Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1. Apa kabar hari ini kakak? Semoga kakak selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat belajar dari rumah ya sayang. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pagi ini kakak akan belajar materi baru ya. Yuk simak baik-baik video dari Bu Guru ini. Kakak akan belajar tema 6 Subtema 3 KD 3.8 dengan materi mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Yuk kita mulai belajar matematika. Anak-anak, dalam mengukur suatu benda, kita bisa menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku itu apa saja sih macamnya? Alat ukur tidak baku yang bisa kita gunakan bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, atau bisa kita buat sendiri. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Kita juga bisa menggunakan seperti ini, yaitu terbuat dari gantungan baju dan kantong plastik transparan. Dan untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan benda yang lain. Nah, langsung saja ya anak-anak. Coba kita ukur berat pepaya. Untuk mengukur berat pepaya ini kita akan menggunakan beberapa buah apel. Ternyata berat satu pepaya ini sama dengan berat 5 apel. Coba perhatikan ya anak-anak, jika kita mengukur berat suatu benda, maka lengan timbangannya harus lurus atau sejajar dengan berat benda pengukurnya. Jadi, lengan pada bagian pepaya harus lurus dengan lengan pada apel. Sekarang coba kita ukur berat buku ini. Kita akan mengukurnya dengan menggunakan pensil. Berapa pensilkah berat buku ini? Ternyata berat satu buku ini sama dengan 10 pensil. Nah, seperti itu ya anak-anak, bagaimana cara mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Sekarang coba kita membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku, kalian harus menggunakan benda pengukur yang sama. Tidak boleh berbeda ya anak-anak. Misalkan kalian menggunakan buah apel untuk mengukur suatu benda, berarti kamu juga harus menggunakan apel tersebut untuk mengukur berat benda yang lainnya. Coba sekarang kita bandingkan berat pepaya ini dengan berat semangka. Kita akan menggunakan buah apel sebagai pengukurnya. Ternyata berat satu pepaya sama dengan 5 apel dan berat satu semangka sama dengan 8 apel. Karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka, atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Coba sekarang perhatikan contoh berikut. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus.
Nah, sekarang perhatikan lagi. Buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Ingat ya anak-anak, sekarang adalah buku tulis, bukan buku matematika. Jadi, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah anak-anak, apakah kita bisa membandingkan dua hasil pengukuran ini? Tidak bisa ya anak-anak, karena benda pengukurnya itu berbeda. Yang satu pensil dan yang satu adalah penghapus. Tapi kita bisa membandingkan dengan hasil pengukuran yang lainnya yang telah kita ukur tadi ya anak-anak. Kita bisa membandingkan berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil dengan berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Dan berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus dengan berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Keduanya bisa kita bandingkan karena memiliki benda pengukur yang sama. Yang ini menggunakan alat pengukur pensil dan yang ini menggunakan alat pengukur penghapus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa buku matematika lebih berat dari buku tulis, atau buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Nah anak-anak, sekarang kita belajar mengurutkan berat benda. Ingat ya anak-anak, walaupun kita mengukur benda-benda yang berbeda, namun benda pengukurnya harus sama. Kita akan mengukur berat tas, berat tempat pensil, dan berat kamus dengan benda pengukurnya yaitu bola kasti. Nah, setelah kita ukur, ternyata berat satu tas sama dengan 7 bola kasti. Berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Dan berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan benda yang paling berat adalah tas. Benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Urutan benda dari yang terberat adalah tas, kamus, dan tempat pensil. Sekian dulu pelajaran kita pagi hari ini. Kita bertemu pertemuan berikutnya ya kakak. Hari ini tidak ada tugas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru tutup pelajaran hari ini ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.